Ada kota yang begitu dingin sampai rasanya kayak nggak boleh ada orang tinggal di sana. Bernapas aja sakit. Makanan langsung membeku dan berada di luar selama 20 menit bisa bikin kamu kehilangan nyawa. Tanganku mulai beku lagi. Sekarang aku pakai mantel bulu serigala yang harganya ribuan euro, tapi tetap aja kedinginan. Saat ini kita lagi di Rusia, jauh banget di utara. Suhu paling rendah yang pernah terjadi di sini berapa? Lihat 70 lagi. Apa yang bisa terjadi kalau aku nggak pakai sarung tangan? Pueden cortar tu mano. Selamat datang di kota paling dingin di dunia. Selamat datang di Yakutia. Aku selalu suka dengan cuaca dingin. Dingin bikin aku bisa menjauh dari semuanya dan terasa lebih hidup. Makanya selama 2 tahun terakhir aku mandi air dingin setiap hari. Aku bahkan pernah bikin video bareng Wing Hop, si Iceman. Tapi kali ini aku ingin melangkah lebih ekstrim dan benar-benar menempatkan diriku dalam resiko. Buset, gila. Lihat aku sampai batuk begitu baru saja sampai. Dingin banget. Waktu kami sampai jam 6 pagi suhunya minus 36 derajat. Buset, gila, apalagi pas kamu tarik napas. Gila dinginnya, seumur hidup aku belum pernah merasakan yang seperti ini. Aku langsung pergi ke hotel buat ganti pakaian dan mulai hari ini. Kita sekarang ada di Yakutia. Secara garis lurus, tempat ini sekitar 5.000 km dari Moskow. Dan kita akan mulai ekspedisi ini di kota paling dingin di dunia. Ini pertama kalinya aku merasakan suhu seperti ini. Dan aku cukup senang karena sepertinya aku sudah berpakaian cukup tebal. Yang paling terasa mungkin cuma bahan celananya dan sepatu boots yang mereka pinjamkan ini kelihatannya biasa aja, tapi ternyata kuat juga. Kita berada tepat di Republik Sakha, wilayah otonom di Rusia yang letaknya sangat dekat dengan kutub utara. Perjalanan ke sini sangat rumit, tapi sekarang kita sudah sampai, jadi biar aku kenalkan pemandunya. Hari ini kita bersama Dimitri yang akan membantu kita. Kamu bisa bahasa Spanyol? Sí, un poco. Sedikit. Hal paling random hari ini. Condensación ahora. Aku malah jadi pusing karena panas di dalam ruangan. Mereka memang menyalakan pemanas sangat tinggi karena di luar sangat dingin. Ditambah lagi, aku pakai sekitar 55 lapis pakaian. Sebelum kita melakukan eksperimen, aku ingin menunjukkan dulu bagaimana aku berpakaian. Aku memakai 1, 2, 3, 7, 12, 17, sampai 23 lapis pakaian. Dengan pakaian seperti ini, secara teori aku seharusnya nggak merasa dingin. Satu-satunya yang mereka bilang adalah aku nggak boleh pakai kacamata. Karena itu akan menjadi masalah, karena logam yang menyentuh wajah bisa membeku. Jadi kalau kamu lama di luar, waktu kamu melepasnya bisa sampai melukai wajahmu. Ini bisa diibaratkan seperti daging manusia. Oke, kita taruh dulu di sini sebentar lalu kita ambil lagi ya. Lihat, nanti ujungnya membeku dan kamu mulai kehilangan rasa. Aku baru sekitar 3 menit di luar dengan tangan seperti ini. Gila, inilah yang terjadi pada kulit kalau bersentuhan dengan logam selama 20 menit. Kamu bakal celaka. Sial. Lumayan keras juga ya. Kamu bisa kehilangan seluruh bagian daging di area ini. Dingin banget dan wajahmu juga bisa seperti ini. Jadi lebih baik tanpa kacamata. Dan dinginnya sampai se ekstrim ini. Oke, sekarang kita di sini punya air yang sedang mendidih. Dan secara teori kalau dilempar ke udara airnya langsung membeku. Kita lihat ini benar atau cuma clickbait. 3, 2, 1. Wah, gila, keren banget. La nariz está empezando a estar un poco roja. Yo creo que el peligro realmente es que en la cara no lo notas, ¿sabes? Porque se te duerme, entonces Ya. no eres consciente de como en las manos que te empiezan a doler. Lihat mata Patrick. Kamu bilang, apa yang terjadi? Están pegando y me cuesta abrirlos. Siento que si los junto, igual no los puedo abrir más. Karena dingin banget di sini, susah juga buat tetap semangat, tapi aku sudah mengeluarkan apel dan pisang untuk melihat apa yang terjadi kalau kita biarkan di luar selama 10 menit. Dan setelah beberapa menit saja, pisangnya sudah keras seperti batu. Ini beneran membeku. Tanganku beku lagi. Nggak tahu deh aku bisa tahan atau enggak. Iya, kita masuk aja. Sakit banget. Bahkan orang-orang keluar dari toko karena aku berdiri seperti ini. Aku paling cuma 10 menit di luar. Ayo ke pemanas. Ini sakit banget. Ini berbahaya kalau keluar tanpa sarung tangan. Aku kira nggak separah ini, tapi aduh, apa yang bisa terjadi kalau aku nggak pakai sarung tangan? Puedes recibir una trama y pueden cortar tu mano. Jadi dipotong ya? Gila, lihat ponselnya. Tidak berfungsi. Maksudku ini membeku. Di sisi yang tadi kita taruh. Baterainya turun sekitar 20% hanya karena dingin bahkan tanpa dipakai. Kita harus ingat kalau kita berada di tengah tempat yang benar-benar terpencil. Suhu rata-rata musim dingin di sini sekitar minus 54 derajat Celcius. Dan aku nggak berhenti berpikir kalau lebih dari 3.000 orang tinggal di sini. Ya, tes ketiga Yakusoba. Mereka datang untuk melihat langsung. Berapa lama aku harus menunggu?
Ну а так если было снег, да, Suhu paling rendah yang pernah terjadi di sini berapa? ну где-то 72 минут. Mereka bercanda. Anak-anak ini luar biasa. Umur 10 dan 9 tahun saja sudah jalan sendirian di luar. Iya, anak-anak tadi benar. Setengah jam di sini sudah tidak bisa dimakan lagi. Lihat. Sekarang kita lakukan eksperimen terakhir, yaitu membekukan kaos. Dan kalian akan lihat seberapa cepat ini membeku. Pertama, kita rendam dulu di air mendidih. Sekarang aku gantung. Sudah mulai membeku. Gila banget. 3 menit saja sudah seperti ini. Astaga. Keren banget. Ini bahkan hampir bisa dipakai jadi kertas salju ya. Dan Vivir sekarang aquí para nosotros es muy normal, pues como nuestra vida cotidiana. kamu suka tinggal di sini? Sí, definitivamente que sí. Menurutmu suhu berapa yang sudah dianggap dingin? Misalnya hari ini minusnya 40 derajat itu tidak dingin buatmu? No hace mucho frío, es normal. Gila ya, untuk sekarang aku masih bisa menahan dingin ini. Tapi nanti akan semakin parah, masih banyak hal yang harus dilakukan. Dan besok aku tidak akan seberuntung hari ini. Jadi sekarang kita akan pergi ke pasar di mana semua makanan dipajang di luar. Dan ada juga hewan yang sudah membeku. Situasi mobil di sini benar-benar gila. Sekarang kita ada di tempat parkir dan kalian bisa lihat semua orang menaruh selimut di mobil mereka. Dan kalian mungkin bertanya kenapa? Karena kalau mobil dibiarkan di luar dengan mesin mati, mobilnya bisa rusak total. Sampai musim panas berikutnya kamu tidak bisa memakainya. Dan kalau kamu ingin bisa memakai mobil di musim dingin, mesinnya harus tetap menyala sepanjang musim. Di sini kalian bisa lihat asap keluar, padahal tidak ada siapapun di dalam mobil. Lihat apa yang harus dilakukan hanya untuk bisa memakai mobil sendiri. Wanita ini sedang terburu-buru katanya, dan minimal butuh 5-10 menit setiap kali mereka ingin memindahkan mobil. Kita sudah sampai di pasar, tapi aku kaget melihat rumah-rumah di sini tidak dibangun langsung di tanah, dan pipa juga tidak ditanam. Ini karena adanya permafrost, lapisan es sekitar 30 meter di bawah tanah. Tanahnya sangat beku sampai orang yang dikubur bisa tetap terawetkan selama ratusan tahun. Sekarang kita berada di pasar lokal dan kalian akan lihat ini pasar yang sangat berbeda. Semua ada di ruang terbuka. Lihat semua daging yang dipajang di sini. Dan daging beku ini bisa bertahan bertahun-tahun. Coba pikirkan, freezer biasanya sekitar -5. Jadi berada di luar sini seperti berada di dalam freezer yang sangat besar. Dan itu luar biasa sekali. Ini beratnya pasti minimal 20 kilo. Gila, berapa harga ikan sebesar ini? 20.000 rubel, sekitar 200 euro kalau dikonversi. Berapa jam biasanya kamu berjualan di pasar? 10 jam? Kamu tidak kedinginan? Ya? Nanya iya. Coba bayangkan sebentar, 10 jam sehari di suhu -40. Tapi gimana aku mau mencobanya? Ini sudah beku kan? Oh, enak sekali. Ini enak banget. Walaupun ini dingin, tapi ini beneran enak. Terima kasih. Mereka bahkan memakan kepala sapi. Lihat ini, agak mengerikan. Sekarang saja sudah jam 4 sore dan lihat betapa gelapnya. Di sini saat musim dingin, siang hari cuma kurang dari 5 jam dan matahari bahkan tidak benar-benar terbit. Sekarang kita akan makan malam dengan pasangan lokal supaya mereka bisa menceritakan hal baik tentang Yakutia. Masuk ke apartemen mereka, kita harus membuka pintu lagi. Semuanya dilindungi dengan berbagai lapis pintu. Di sebelah sana ada pintu lagi. Halo. Hai. Halo. Terima kasih. Halo. Kami punya hadiah untuk kalian. Terima kasih sudah menerima kami. Sepertinya tidak ada cara yang lebih baik untuk menutup hari pertama. Aku baru sadar mereka punya kulkas. Kenapa kalian punya kulkas? Aquí, Freezernya di luar. poco espacio. Oh begitu, jadi cuma kulkas saja di dalam, freezernya di luar, iya. Ini, lihat, ini freezernya. Aku benar-benar ingin tahu, kenapa kalian memutuskan tinggal di tempat yang se-ekstrim ini? Другой отливки Канады, где Дальнего Востока борта перевозила была именно Джакузских долларами сплочения. Если ничего не жалобы, мы уехали день, да. Да. Hari ini aku beneran terkejut dengan dingin yang kurasakan. Aku belum pernah merasakan yang seperti itu. Yang paling membuatku takjub adalah begitu banyak orang tinggal di sini. Besok kita akan jelajah, tapi sekarang saatnya minum coklat panas. Sepertinya tidak ada cara yang lebih baik untuk menutup hari pertama selain minum coklat panas di kota paling dingin di dunia. Hari ini aku bangun dengan sangat semangat dan penuh energi untuk menghadapi dingin. Aku melihat ponselku dan hari ini akan lebih dingin dari kemarin. Jadi cara terbaik memulai hari ini adalah naik kereta anjing. Tapi sebelum itu kami bertemu dengan warga lokal yang sangat ramah. No cold. I promise Yakutia. Dia malah tertawa ya, luar biasa. Thank you. Itu anakmu? Yes.
Bagaimana kehidupan di sini? Kamu suka tinggal di sini? Yes. Самый свежий воздух в мире. Lalu? Проект номер один только в Якутии. Dari sini kelihatan kalau dia benar-benar mencintai kota ini dan dia merasa jadi bagian dari tempat ini. Aku mulai mengerti orang-orang di sini. Mereka lahir di sini, sudah terbiasa dengan dingin, bahkan menganggapnya bagian dari budaya mereka. Dan mereka hanya ingin melihat sisi positifnya. Dan mereka memang suka tinggal di sini. Orang ini sedikit membuka mataku. Dia membuatku mengerti kenapa ada orang yang memilih hidup di suhu seperti ini. Dan untuk melakukan aktivitas ini, aku harus memakai jaket dari bulu serigala. Keren sekali. Ini hangat banget. Menurutmu, aku terlihat bagaimana? Gaya Yakutia banget kan? Kira-kira berapa harganya yang seperti ini, Dimitri? Kalau orang lokal ingin membelinya. 100,000 рублей. Kita harus ingat kalau hewan-hewan itu bisa bertahan di suhu ekstrim. Sepertinya tidak ada bulu yang lebih tahan daripada bulu hewan. Aku juga sedang berpikir bagaimana nanti aku merekam saat bersama anjing-anjing itu. Karena tanganku hampir tidak bisa menggenggam atau merasakan apapun. Ini pakaian khasnya. Bayangkan naik mobil 4 jam ke tengah hutan, belantara lalu bertemu orang yang tinggal sendirian di pegunungan, muncul dengan pakaian seperti ini. Selamat datang, selamat datang. Luar biasa, kakiku hampir patah, dingin sekali. Aku sempat melihat kakiku sedikit tergelintir dan hampir patah. Ini bukan bercanda, rasanya seperti terpelintir begini, hampir saja retak. Kalau terpelintir sedikit lagi, bisa benar-benar patah. Anjing-anjingnya menggonggong terus. Tanganku rasanya mau hilang. Ya, wow. Lihatlah, dia sedang bicara dengan anjing itu. Lalu mereka berputar sedikit. Aku minta yang paling sebentar saja, karena sebenarnya aku kurang suka soal naik kereta anjing ini. Aku tidak terlalu suka melihat mereka berlari dari sini, kasihan sekali. Mungkin mereka juga kedinginan. Aku tidak suka ini, maksudku seluruh tubuhku sampai membeku. 1 menit lagi saja mungkin aku sudah tidak kuat. Di atas mataku juga, entah kalian bisa lihat atau tidak, saljunya terlalu banyak dan aku tidak bisa membuka mataku dengan baik. Hampir tidak bisa melihat. Aku benar-benar menderita. Lucu sekali mereka, kasihan sekali. Maaf ya sudah membuat kalian harus keluar di dingin seperti ini. Aku tidak tahu mereka seramah ini. Oh, mereka menganggapku saingan. Wah, ini gila. Pria yang tadi kita temui bersama anaknya bilang kita boleh datang ke rumahnya untuk makan malam nanti. Tadi aku sempat tanya dia secara santai, lalu dia menanyakan dulu ke istrinya. Jadi nanti kita bisa melihat makan malam tradisional di sini dan makan bersama mereka. Luar biasa sekali bagaimana orang-orang di sini menyambut kami dengan sangat hangat. Aku baru sadar ponselku hilang, sepertinya jatuh tadi. Jadi sekarang kita harus mencarinya lagi dengan jaket super tebal ini. Aduh, entahlah. Semuanya putih di mana-mana. Kapan kamu menyimpannya waktu kita di sini? Di sini, tepat di sini. Bisa saja coba lihat. Sebenarnya waktu aku berdiri tadi pasti ada di... Oh. Gila, ketemu. Luar biasa. Tadi ada di mana? Tadi tenggelam di sini. Seperti ini. Iya, gini. Aku cuma melihat ujungnya saja. Layarnya bahkan tertutup es sepenuhnya. Aku berhasil menemukannya. Ini gila sih. Ini keren sekali. Kemudian aku pergi ke mengunjungi Museum Mamo. Mamo ini indah sekali ya. Lihat betapa besarnya. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir ada banyak peringatan tentang masalah global akibat es yang mulai mencair. Kota seperti Yakutia ini bisa menghilang. Selain itu hal juga bisa memunculkan penyakit baru seperti yang pernah terjadi dengan wabah pes yang bisa memicu epidemi besar atau wabah virus yang sangat berbahaya. Setelah itu aku pergi melihat pelabuhan dan kaget melihat semuanya benar-benar membeku hampir sepanjang tahun. Kapal-kapal jadi tidak bisa dipakai. Kota ini hanya bisa dimasuki lewat udara. Sekarang kami berdiri tepat di depan toko perhiasan dan 20% cadangan dunia ada di Yakutia. Jadi saat kalian kedinginan di luar seperti ini, di bawah tanah ada jutaan berlian. Bastante cutre llegar a una joyería y decir que es lo más barato que tienes. Iya, memalukan Y que banget. no te lo puedes permitir. Iya, lalu bilang kalau kamu tidak mampu membelinya. Benar juga, coba kita lihat yang paling murah. 57,000 rublos. 800 euro itu juga kita tidak sanggup. Setelah itu aku ingin bersenang-senang dan masuk ke kastil es frozen. Aku minum minuman khas Rusia bersama Dimitri dan bermain sekelucuran dengan anak-anak. Sekarang kita datang ke taman untuk melihat bagaimana anak-anak di Yakutia ini bermain dan juga meluncur dengan kaos yang kita bekukan kemarin itu. Wow! Ini cuma bercanda kan? Bercanda saja. Dan saat kami sedang menuju makan malam dengan keluarga itu, kami melihat seorang pria meminta bantuan. Mobilnya membeku dan tidak bisa bergerak. The car is standing on the street for a long time in minus 40. It's better to keep the battery in warm place. Minus 50 the engine. Beginilah bantuan darurat di pinggir jalan di Yakutia. Ada mobil datang untuk membantu mencairkannya.
Dengarkan suara alat ini. Dia menyemburkan panas yang sangat kuat sekali. Berapa banyak mobil yang kamu hidupkan kembali dalam setahun? Здесь такие холода, 3-4 машины бывает. Berapa biaya untuk menghidupkan mobil seperti ini? Тут стоит от 3000 вот такие машины. Tidak terlalu mahal juga ya, kupikir akan lebih mahal sekali. Oke, sudah beres, ayo jalan. Kita lihat apakah mobilnya bisa hidup. Oke, hidup. Ayo jalan. Begitulah cara mencairkan mobil di Yakutia. Ini luar biasa. Sekarang kita menuju rumah keluarga yang tadi kita temui pagi ini. Oh. 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 Ya, baik. Baik. Terima kasih, apa kabar? Wah, sebuah keluarga di Yakutia ya. Gila, ini hal terakhir yang kupikirkan akan kulihat. Total ada 5 orang. Mikhail, istrinya, 1 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Nah, ini mereka. Bagaimana kehidupan di Yakutia? Dingin sekali ya di sini. Yes, very cold. Iya, sangat dingin sekali ya. Orang-orang di sini sangat ramah sekali. Mereka menunjukkan rumahnya kepadaku, juga piala-piala mereka. Tapi hal terakhir yang aku sangka adalah akhirnya ikut lomba gulat yang ternyata olahraga khas daerah sini. Dia hampir menjatuhkanku. Aku benar-benar kaget. Dia serius sekali. Bahkan ayahnya dulu juga seorang juara. Aku tidak kuat sekali. Mereka menyajikan makanan lokal untuk malam dan kami menghabiskan waktu bersama sambil ngobrol. Ini untuk kalian semua. Supaya Yakutia ini tidak hilang karena perubahan iklim, iya. Good? Very good. Enak, tiba-tiba Mikhail memberitahu kami bahwa dia setiap pagi pergi lari. Bukan hanya itu, untuk membuktikan bahwa dia benar-benar orang Rusia. Dia juga bercerita pernah berburu beruang dan memberiku cakar beruang sebagai kenang-kenangan. Terima kasih banyak ya. Sini peluk dulu, ayo. Aku akan membuat kalung 100% asli dari cakar beruang ini. Ini indah sekali. Terima kasih banyak. Aku datang ke Yakutia dengan satu tujuan, merasakan dinginnya. Dan jujur saja, aku benar-benar merasakannya. Ini kota yang indah tapi juga seperti neraka yang membeku. Dingin di sini bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga bisa mengancam. Dingin ini memaksamu untuk selalu waspada dan bergerak cepat. Dan aku sangat kagum dengan orang-orang yang tinggal di sini. Wow, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan ingat bahwa kita ini semua adalah manusia. Sampai jumpa. Terima kasih.